Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabat-sahabat, marilah kita senantiasa selalu bersyukur atas nikmat Allah yang telah kita terima, terutama nikmat iman Islam. Alhamdulillah kita masih iman Islam, masih bisa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan mudah-mudahan Allah memberi kekuatan untuk melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi sebagai penutup dari para Nabi dan Rasul, tidak ada Nabi setelah dia. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, marilah kita dengarkan kajian ini. Semoga kita dengan bertambahnya ilmu ini juga meningkatnya kekuatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatnya juga keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga meningkatnya amal ibadah kita baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Jadi teman-teman, kalau orang tua masih hidup, apa yang bisa dipersembahkan walau tidak diminta? Sedang ada masalah misalnya kan, mohon kebaikan pada Allah, bikin makanan datang pada orang tua, minta doanya. Ini sederhana tapi dalam, minta doanya. Ada kitab namanya Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari. Dikisahkan seorang berkonsultasi pada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, pengen taubat, dosanya banyak. Apa jawab Ibnu Abbas? Ibu masih ada nggak? Ada katanya. Udah, pulang aja, berbakti pada ibumu, sayangi ibumu, buat beliau merasa senang terus. Banyak lagi orang ini, kenapa mesti ibu? Kata Ibnu Abbas, saya tidak pernah mendapati di Quran dan keterangan Nabi yang terbaik dari bakti kepada ibu untuk mengentaskan semua masalahmu. Dikonfirmasi di Al-Bukhari, ada orang sedang bekerja, tiba-tiba hujan turun, dia berteduh masuk ke dalam satu gua, tiba-tiba menggelinding satu batu besar. Ini kisahnya viral, nutup mulut guanya. Dari tiga orang ini sepakat, kita berdoa sama Allah karena udah gak mampu dorong, minta sama Allah, tawasul lewat amal. Dengan amal itu kita mohon supaya dibebaskan dari sini, amalnya yang dimintakan. Maka sepakat ketiganya memohon. Di antara ketiganya itu ada orang yang bercurhat demikian, ya Allah, Engkau maha tahu sebelum aku sampaikan. Aku punya ibu ya Allah, yang Engkau maha mengetahui ya. Dan aku bekerja, tidak pernah aku pulang ke rumah sebelum aku berikan dan aku siapkan susu untuk menu malam ibuku, dan tidak pernah aku tidur sebelum aku minumkan sendiri susu itu di mulut ibuku. Satu kali begitu beliau pulang, ibunya sudah tertidur, maka beliau tetap membuat susu, dipegang itu susunya sampai ibunya bangun. Dan ibunya sudah sepuh, jadi nggak sadar kalau anaknya itu sudah lama datang, sudah lama nunggu dan berdiri. Ibunya belum merasa tidur, bangun, saya minumkanlah susu itu kepada ibunda tercinta tanpa pernah cerita sedikit pun bahwa aku sudah berdiri lama di samping beliau. Diminumkan, baru tidur. Ya Allah, jika memang ini menjadi wasilah dari amalku yang bisa menjadikan kami terbebas dari kungkungan batu ini, mohon bebaskan kami dari kungkungan batu ini. Demi Allah, begitu didorong sedikit, keluarlah, menggelinding. Dan ibu nggak ada batasnya, cari. Termasuk saya sekarang gitu. Saya kalau mau belajar tuh saya niatkan, ya Allah, untuk memuliakan ibu, masih hidup, dan mohon pahala diakhirkan pada ayah untuk menerangi di alam kuburnya. Dan selalu bertambah kebaikan-kebaikan itu, tambah satu. Jadi infak ya, coba usahakan ya, dan gak usah terlalu pengen dilihat dunia. Keluar jam 3, setengah 4, lihat yang nyapu, yang lagi dorong makanan tuh, yang dari semalaman bekerja. Pernah nggak teman-teman kalau keluar gitu, kadang-kadang ada yang dorong sampingnya masih murojaah, ada yang masih sholat. Saya sering nangis tuh, lihat, ya Allah, ya orang udah banyak praktek, kita banyak ceramah, ya udah datang, kita cuma sampaikan nitip ya, itu baru lihat aja sudah nangis.
Ya Allah, terima kasih Pak. Ya Allah, mudah-mudahan Bapak rezekinya lancar ya Pak, sehat ya Pak, mudah-mudahan semua keluarganya baik-baik ya Pak. Itu ya Allah, memberi sedikit tapi dapatnya banyak gitu. Itu berharga banget. Yang terakhir Quran. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Nah, dekati dengan Quran. Ya, saya lihat banyak anak-anak tuh ya, dekatkan dengan Quran. Walaupun anak-anak yang belajar Qurannya, antum akan dapat berkahnya, akan dapat kenyamanannya, ketenangannya. Coba tuh, yang di RKM tuh, ya, yang meluangkan waktu dan sebagainya. Memang awalnya lelah, capek, tapi ketika nggak ada libur, ada yang hilang tuh. Tapi ada kenyamanan, ketenangan, kebahagiaan, apalagi pas wisuda dan sebagainya. Tapi yang paling ingin saya sampaikan, ini sudah nyata. Kalau Quran sudah ada di lingkungan kehidupan, maka rumahnya jadi cahaya, ketenangan akan datang. Saya pernah diminta kedutaan Saudi 2018 untuk menjadi Amirul Hajj, berangkat mimpin rombongan. Saya kira siapa, hampir 500 orang, 2/3-nya anak-anak kecil penghafal Quran. Ternyata yang digendong bapaknya, ibunya, temannya, gurunya. Ini yang hafal Quran anaknya, bapak ibu yang nabung bertahun-tahun, puluhan tahun, nggak keluar itu dan kuota nggak dapat, itu berkahnya lewat anaknya. Ada di Jakarta itu, di Kemang, disebut nama lah, ada Fitra namanya. Orang mengatakan terbatas, bicara lambat, pergerakan, nggak bisa jalan ya normal begitu, tapi dia menghafal Quran setoran. An-Naba berapa ayat? Yang paling menarik, Allah titipkan dapat hadiah umrah, berangkat dengan ibunya. Ibu udah nabung, udah segala rupa, nggak punya biaya. Demi Allah, sampai di Madinah, sampai di Mekah, dari sejak Madinah sampai tawaf di Ka'bah itu di Mekah, ibunya gendong anaknya. Padahal sudah kami kirimkan santri dan juga mutawif untuk gendong itu, ibunya nolak. Enggak, Bu, ibu kan yang mengandungnya, udah bawa dia, kenapa sekarang masih digendong juga? Justru saya bersyukur kepada Allah dengan adanya fitrah ini, dialah yang telah membawa saya ke sini. Maka biarkan saya menggendongnya sebagai syukur saya kepada Allah. Tidak. Jadi jangan melihat anak-anak punya kekurangan. Gak ada, anak itu semua istimewa. Jangan lihat fisiknya, jangan lihat perilakunya. Ada keistimewaan yang Allah titipkan di dalamnya. Boleh jadi keberkahan itu di anak Anda, solusi itu di anak Anda. Bukankah Anda kadang punya masalah, lihat anak jadi tenang lagi? Pulang dari kantor lihat anak merajaah, anak menunggu, anak memanggil, Anda ceria lagi. Dekatkan mereka dengan Quran. Gak ada yang paling indah kecuali Anda pulang dari pekerjaan, dibuka anak Anda yang 4-5 tahun tiba-tiba mengatakan amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim. Anda lihat dari belakang, demi Allah, kecuali Anda mengejarnya, nunggu di belakang, Anda peluk dia dan keluar air mata itu. Gak ada yang paling indah. Dan itu mahal, apalagi ketika anak-anak telepon, "Papa." Dia gak bisa berkata-kata, "Kenapa, Nak?" "Aku telah selesai hafalan 30 juz." Udah, kontrak sebesar apapun gak akan bisa membeli itu. Jatuh Anda sujud, kharru sujada, sujud. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baru saja kita selesai mendengar menyimak kajiannya. Sungguh luar biasa, insya Allah sangat bermanfaat. Banyak ilmu yang kita dapat, banyak hikmah yang kita dapat, banyak pelajaran, contoh-contoh yang bermanfaat yang kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari. Semoga setelah mendengarkan kajian ini, iman kita tambah meningkat, tambah kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kita tambah kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa menjalani hidup yang Rasulullah contohkan, dan semoga kita bisa masuk surga semuanya. Barakallah. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.